Berlatar pada tahun 1980, lebih tepatnya di desa Sambala, cerita diawali dengan memperlihatkan adanya sebuah batu meteor jatuh tepat di desa tersebut. Hal aneh pun seketika muncul tatkala aliran listrik tiba-tiba saja padam saat salah seorang warga bernama Ramulu sedang akan memerah sapi miliknya. Kemudian entah sadar atau tidak dengan kejadian barusan, Ramulu langsung pergi menuju ke tengah desa untuk menjual susu yang baru saja diperah. Tapi yang ia bawa hanyalah seember penuh darah yang membuat para warga sangat dibuat terkejut. Dari insiden jatuhnya meteor subuh tadi, para peneliti tentu harus pergi ke lokasi agar mengetahui dampak dari yang ditimbulkan. Namun tak ada satupun dari mereka yang ingin pergi ke Sambala karena menganggap jika para warga Sambala terlalu percaya pada takhayul. Maka dari itu, kepala peneliti berniat mengirimkan orang kepercayaannya, yaitu Ask Vikram to start immediately. Okay, sir. Dan kisah akan berfokus pada seorang peneliti muda bernama Pikram. Ia dikenal sebagai pemuda yang tidak percaya akan hal-hal yang berbau takhayul dan lebih percaya pada ilmu sains. Itu terbukti ketika dirinya malah berdebat dengan si sopir yang akan mengantarkannya ke Sambala hanya karena beliau berdoa dan melakukan beberapa hal yang menurutnya tidak lazim. Setibanya di desa Sambala, Pikram dijemput oleh seorang polisi bernama Hanumantu yang akan mengantarkan ke pecahan batu meteor tersebut sekaligus orang yang akan menjaganya selama berada di desa ini sampai penelitiannya selesai. Saat sedang mengantarkan Pikram itulah, Hanumantu menjelaskan terkait para warga yang mempercayai jika batu itu adalah perwujudan iblis sebab tidak mengetahui asal-usulnya dari mana, termasuk kepala desa yang pergi menemui orang pintar bernama Swamiji demi memastikan apakah batu ini berbahaya atau tidak. Tak sampai di situ, Pikram juga mendengar tentang hal-hal mistis yang sangat dipercayai oleh warga Sambala, yaitu ketika Hanumantu tidak ingin melewati jalan pintas karena menganggap jika roh jahat akan merasuki tubuh mereka. Ammo, అటువైపు శ్మశానం ఉంది. ఏదన్నా గాలి సోకితే. Dan inilah Swamiji, sosok orang pintar yang sangat dihormati oleh warga Sambala. Ia bersama para warga pergi ke rumah Ramulu untuk memastikan keadaan sapi miliknya baik-baik saja karena sebelumnya sapi tersebut mengeluarkan susu yang bercampur darah. Di sana Swamiji meminta Ramulu agar membunuh sapinya sendiri demi kesejahteraan warga desa. Hal itu tentu membuat semua warga seketika tercengang ketika mendengar ucapannya karena di India sapi dianggap sebagai hewan yang suci dan membunuhnya adalah sebuah dosa besar. Karena warga desa seakan terpercaya dengan perkataannya, Swamiji lekas meminta Ramulu mengambil segenggam biji sawi dan memutari sapinya sebanyak 3 kali. Dan hal itu terbukti ketika biji-biji sawi yang digenggam berubah warna menjadi hitam pekat. Sementara Swamiji akan pergi ke batu meteor tersebut, ia meminta kepala desa membujuk Ramulu supaya bersedia membunuh sapi miliknya, sedangkan Ramulu sendiri sempat menolak permintaan dari Swamiji. Bukan apa-apa, sapi tersebut adalah satu-satunya mata pencaharian yang dimiliki, tanpa sadar jika seorang nenek yang secara diam-diam melepaskan sapi tersebut agar tidak dihabisi. Di saat yang sama, Pikram mendengar adanya suara gemercik dari gelang kaki seorang wanita. Meski ia mendapati tidak ada seorang pun wanita di sekitarnya, hingga tak lama mereka dikejutkan dengan kehadiran seekor sapi yang dikejar oleh para warga. Mendengar para warga berniat menghabisi sapi tersebut atas permintaan Swamiji, Pikram dengan cepat berusaha menyelamatkan sapi itu sekaligus menghajar para warga yang berniat menghabisinya sehingga beres dengan para warga, Pikram langsung membawa sapi tersebut ke tempat meteor itu berada, di mana pada tangannya mendapat sambutan kurang hangat dari para warga.
karena dianggap tidak menghormati adat istiadat di desa ini. Di sana Swamiji sedikit menentang kepercayaan Pikram yang hanya percaya pada ilmu sains tanpa sedikit pun percaya pada hal-hal berbau mistis, di mana ia percaya jika jatuhnya meteor ini bukan hanya membawa api, melainkan membawa wabah aneh yang dapat mengganggu keseimbangan tanah leluhurnya. ఆవుని చంపమన్నప్పుడే అర్థమైందిలేండి. Meski sudah dijelaskan tentang kehebatan ilmu sastra yang bisa mengalahkan ilmu sains, Pikram tetap teguh dengan pendiriannya dan tidak sedikit pun percaya akan apa yang dijelaskan oleh Swamiji. Hal itu tentu membuat salah satu warga bernama Balu sangat geram dan meminta warga lainnya untuk menyerang Pikram saat itu juga. Beruntung ada Hanumantu yang membantunya dengan meminta si kepala desa agar menghentikan aksi para warganya. Setelah para warga pergi, Pikram dengan cepat melakukan penelitian terhadap batu meteor serta seekor sapi yang mengeluarkan darah. Bahkan ia membangun tenda di sekitaran meteor sebagai tempat istirahatnya sampai penelitian ini selesai. Beberapa hari berlalu, Pikram dihampiri oleh seorang wanita bernama Depi yang mengaku sebagai putri dari seorang pendeta, di mana kedatangannya ke sana bertujuan untuk menanyakan apa alasan Pikram tidak mempercayai semua yang dikatakan oleh Swamiji. పరిశోధనల అంచనా సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ అయింది కదండి. పిచ్చి అంటున్నారు. Malam harinya, hal aneh mulai muncul ketika tiba-tiba saja nafsu makan Ramulu meningkat dan memarahi sang istri yang dianggap menyembunyikan makanan. Tak lama, ia pergi ke kandang sapi miliknya dan tiba-tiba... Sementara itu, Pikram dibawa oleh Hanumantu ke rumahnya dan diperkenalkan dengan sang anak bernama Citra yang mohon maaf mengidap penyakit autis, yang di situ ia melihat beberapa lukisan karya tangan dari anak gadis tersebut. ఎవరేశారు సార్? అదా చిత్రా గీసింది సార్. Keesokan harinya, Pikram mendapati gelagat aneh dari Ramulu yang berada di area batu meteor untuk mengambil kembali sapi miliknya. Tak sampai di situ, Pikram juga mendapat serangan dari Ramulu karena berusaha menghentikannya. Beres dengan Ramulu, Pikram kembali dihampiri oleh Depi dan mendapati ada sebuah asap berasal dari batuan meteor, di mana Pikram langsung berusaha memeriksanya demi memastikan apa isi di balik batu meteor tersebut. Hingga tak lama, datanglah Hanumantu berniat menitipkan Citra anaknya untuk sementara waktu. తిన్నావా? ఆడుకుందామా? Singkat cerita, malam pun poe, Pikram dihampiri beberapa warga yang diutus Hanumantu untuk mencangkul tanah di area dekat batu meteor, tapi para warga langsung melarikan diri ketika melihat ada kepulan asap dari dalamnya yang membuat Pikram tak memiliki pilihan lain selain terus mencangkul tanah tersebut seorang diri. Setelah menggali cukup dalam, Pikram tiba-tiba saja terperosok jatuh ke dalam gua yang tepat berada di bawah batu meteor itu. Untuk kemudian, ia mendapati ada simbol-simbol aneh ketika menelusuri lebih jauh lagi gua tersebut. Di sisi lain, Ramulu pergi ke sebuah warung dan menghabiskan banyak sekali botol minuman keras. Hal itu tentu membuat beberapa orang warga sekitar tertawa ketika melihat kelakuan aneh dari Ramulu saat ini. Namun, apa yang terjadi? Entah setan apa yang merasuki Ramulu, ia tanpa memiliki benjolan di bagian pundaknya dan menghabisi semua orang yang berada di warung tersebut dan hanya menyisakan satu orangnya bekerja sebagai pembelah kayu bernama Krishna sambil membawa satu orok yang berhasil diselamatkannya. Keesokan harinya, para polisi serta para warga digegerkan dengan penemuan banyak sekali mayat berserakan di samping warung tanpa terkecuali Ramulu, hingga mereka mendapati Krishna tergeletak di tengah kebun jagung yang langsung dimintai keterangan atas apa yang telah terjadi. Semua warga sangat menyalahkan Pikram atas kekacauan yang terjadi di desanya karena menganggap jika saja sapi itu dikorbankan, insiden ini tidak akan pernah terjadi, di mana kepala desa yang berada di sana pun meminta satu petugas polisi agar menyuruh Pikram meninggalkan desa Sambala.
చంపేయాలయ్యమాన్ని నేను చూసుకుంటాను. చంపేదవయ్యా. నేను మాట్లాడతాను. Setibanya di tempat yang dimaksud, awalnya Pak Polisi berniat meminta Pikram agar segera pergi meninggalkan desa ini karena sejak kehadirannya banyak sekali insiden yang terjadi yang di situ Pikram menjelaskan jika kemarin dirinya juga diserang oleh Ramulu sekaligus mengajak mereka pergi ke dalam gua untuk melihat hasil temuannya semalam. Setelah para polisi itu pergi, Pikram kembali dihampiri oleh Depi yang mengetahui jika pemuda ini sudah akan meninggalkan desa meski penelitiannya belum selesai. Hingga tak lama datanglah si nenek yang membawa anak sapi milik mendiang Ramulu, di mana Pikram mencoba menenangkan beliau dan berjanji akan membawa jasad Ramulu ke hadapannya yang sudah polisi amankan untuk dilakukan autopsi. Berlokasi di rumah sakit, Pikram mendengar penjelasan dari dokter otopsi mengenai kondisi tubuh Ramulu yang mengalami sedikit keanehan, di mana Pak Dokter mengatakan terkait urat nadi yang menghubungkan antara tulang belakang dan kerja saraf otak telah terganggu. Bahkan Pak Dokter menunjukkan sebuah benjolan yang menandakan jika saraf Ramulu telah rusak dan secara tidak sadar telah melakukan kekerasan dengan menghabisi belasan warga. It's too late. We can't do anything. Tanpa semua orang sadari, rupanya Krishna memiliki benjolan yang sama persis seperti yang ada pada tubuh mendiang Ramulu, di mana ia mulai menunjukkan perilaku aneh ketika berada di rumahnya dan membayangkan seorang wanita yang pernah ketahuan sedang berduaan bersama Balu. Sepulangnya dari rumah sakit, Pikram mendapati tendanya sudah hangus terbakar akibat ulah dari anak buah Balu yang sengaja membakarnya. Ia dengan cepat mencari satu-satunya foto mendiang sang ibu. Tak terima akan hal itu, Pikram langsung pergi ke desa untuk memberikan pelajaran kepada Balu. గుర్తుపెట్టుకో. వెళ్దాం సార్. Saat berada di rumah Hanumantu, Pikram lagi dan lagi dihampiri oleh Depi yang mengajaknya pergi melihat kondisi tubuh Krishna yang mendapat benjolan. Ia memberitahukan hal tersebut kepada polisi yang langsung menyambangi rumah Krishna untuk menangkapnya demi bisa melakukan autopsi dengan cara menyuntikkan obat penenang. Sementara itu, si wanita tanpa merasa ketakutan tatkala dirinya sendirian berada di dalam rumah dan tiba-tiba angin bertiup kencang. Apalagi ketika mendengar suara orang misterius memanggilnya yang ternyata... Nih, Balu nih. Meski Balu sudah berada di samping si wanita, rupanya suara misterius yang memanggil nama si wanita terus bergema. Hal itu sontak membuat mereka berdua ketakutan, di mana Balu berinisiatif untuk memeriksanya dan tiba-tiba... Entah karena tak berdaya melawan kekuatan misterius atau apa, Balu sekonyong-konyong meninggalkan si wanita sendirian dan berniat pergi ke desa untuk meminta bantuan kepada para warga. Beruntung, Balu sampai di rumah Hanumantu yang kala itu sedang bersama dengan Vikram dan bersedia memberikan pertolongan. పదండి పోదాం. Rupanya sosok misterius yang menyerang Balu dan membawa si wanita pergi adalah Krishna. Ia membawa si wanita ke dekat ladang dan mencoba untuk menggadabahnya. Beruntung, si wanita keburu sadar dan langsung mencoba untuk melarikan diri. Sementara itu, Pikram CS menuju ladang untuk menyelamatkan si wanita dari terkaman Krishna. Sempat kehilangan jejak, namun Pikram kembali mendengar suara berisik dari gelang kaki wanita misterius dan berhasil sampai di ladang demi menyelamatkan si wanita itu. Tetapi... Melihat Krishna melarikan diri setelah menghabisi si wanita, Pikram meminta semua orang agar berpencar mencari keberadaan Krishna yang terus bersembunyi di tengah-tengah ladang tebu sampai akhirnya... Dari dua insiden tewasnya warga Sambala, membuat Pikram dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi, apalagi ketika melihat sosok juri yang sempat menampakkan wujudnya, di mana Pikram akan menyelesaikan penelitian ini karena untuk pertama kalinya ia melihat beberapa kejadian yang di luar ilmu sajian dan imajinasi. Meski sempat diperingatkan oleh Hanumantu agar meninggalkan desa ini karena warga desa berniat akan menghabisinya, Pikram tetap bersikeras untuk tinggal di desa tersebut sampai masalah ini selesai, sebab ia tidak ingin ada rasa bersalah kepada setiap warga yang menjadi korban. All the best.
Sepulangnya dari rumah sakit, Pikram ditemani oleh Depi sedang membahas mengenai cara menghentikan pembunuhan yang terjadi kepada setiap warga. Ia seketika teringat akan sebuah goa yang berada di bawah batu meteor dan mengajak Depi masuk ke dalam untuk mengungkap tabir di balik semua ini. Di sana, Pikram mendapati sebuah pola yang persis seperti lukisan mirip Citra. Ia dengan cepat pergi ke rumah Hanumantu untuk menanyakan di mana Citra menemukan lukisan tersebut. Yang karena lukisan itu berasal dari kuil, Pikram ditemani Depi dan juga Citra lekas pergi ke kuil demi mengungkap semuanya. Tepat saat Pikram menyoroti pola itu, ia seketika dibawa ke masa lampau, lebih tepatnya ketika pertempuran antara Dewa Siwa dan Iblis. Pola itu menceritakan awal mula sosok pelindung yang disebut Pasturama yang terlahir dari tetesan keringat Dewa Siwa. Tak sampai di situ, Pikram juga mendengar tentang lahirnya sebuah parasit jahat dari tetesan keringat iblis yang posisinya mengambang dalam bayang-bayang dan menyelinap masuk ke dalam tubuh manusia. Virus tersebut memperkuat keinginan-keinginan buruk manusia yang mana setelah keinginannya terpenuhi, kekuatan jahat itu akan semakin meledak melalui urat nadi yang telah membawa kehancuran ke banyak desa saat ini. ఇలా ఎవరికీ కనిపించకుండా అది అనేక గ్రామాలకు వినాశనం తెచ్చి Pada suatu hari, kekuatan jahat merasuki seorang yogini yang dikenal dengan sosok suci penakluk 6 keburukan yang membuat kekuatan jahat itu terjebak di dalam diri yogini ini. Namun karena beliau mengerti tentang kekhawatiran para warga, yogini rela mengorbankan dirinya dikubur hidup-hidup agar kekuatan ini tidak menyebar. Sebagai imbalan atas pengorbanannya, para warga serempak untuk hidup di jalan kebenaran dan memberikan nama baru untuk desa ini, yaitu Sambala. ఆ గ్రామ రక్షక దేవతగా పూజించబడుతోంది. Setelah mengetahui awal parasit jahat yang menyerang warga desa, Pikram dihampiri oleh para warga yang berniat untuk menyerangnya sebab telah berani masuk ke kuil tanpa seizin dari pendeta. Di sana, ia meminta maaf kepada seluruh masyarakat karena sebelumnya pernah menghina mereka yang terlalu percaya pada tahayul serta alasan pergi ke kuil untuk mempelajari sejarah terbentuknya desa ini. Yang karena para warga tidak sedikit pun percaya pada perkataannya, Pikram pun meminta mereka agar menghadirkan putri Pak Pendeta. సార్ పిలిపించండి అయ్యా తను ఏం చెప్తుందో విందాం. Kedatangan Putri Pak Pendeta membuat Pikram sangat terkejut karena yang datang bukanlah Depi, melainkan orang lain, di mana perkataan itu tentu saja membuat semua orang semakin tidak percaya kepada Pikram karena dianggap telah mengarang cerita sampai akhirnya Citra menunjuk tepat ke arah kuil dan dipastikan jika Depi adalah sosok Dewi pelindung desa ini. Awalnya para warga masih dibuat terpercaya dengan Pikram sampai Swamiji muncul dan menjelaskan jika semua yang dikatakan oleh Pikram dan Citra adalah sebuah kebenaran karena Depi yang diceritakan oleh mereka berdua adalah sosok Rajeswari Depi atau Dewi penjaga kuil ini, serta mengatakan tentang orang-orang yang telah dirasuki iblis jahat mendapatkan bisul di leher mereka, yang mana Swamiji meminta semua warga agar mencari orang tersebut sebelum tragedi lain kembali terjadi. ఆ వ్యక్తి ఎవరో కనిపెట్టండి. Tanpa semua orang sadari, iblis jahat itu telah merasuki tubuh ibunya Balu. Itu terbukti ketika ia menunjukkan gelagat aneh tatkala melihat perhiasan milik saudaranya. Bahkan ia berusaha merebut perhiasan itu bagaimanapun caranya dan... సులోచన మాట్లాడు. Setelah ibunya Balu melakukan bundir, iblis jahat itu kembali berpindah kepada seorang warga yang baru saja pulang. Ia dimarahi oleh sang kakak karena dianggap meninggalkan pekerjaan, yang membuat iblis jahat itu bereaksi dan menghabisi semua anggota keluarganya. Iblis jahat itu pun kembali berpindah ke seekor anjing yang sedang mengejar seorang anak kecil. Beruntung, ada salah satu warga yang dikenal sebagai pegulat datang di waktu yang tepat menyelamatkan si bocil. Namun naas, kekuatan iblis jahat itu malah berpindah kepadanya. Tak lama, si pegulat pun mulai menunjukkan sikap yang sangat agresif terhadap keluarganya karena dianggap tidak dapat meneruskan warisan sebagai pegulat. Yang di situ, Pikram langsung menghajar si pegulat yang tampak akan mengamuk kepada anak-anaknya sendiri.
పూర్తితో నిస్సజీవ సమాధి చెయ్యి. Malam harinya setelah si pegulat diamankan, Pikram bersama Hanumantu pergi ke gubuk tempat si pegulat diamankan. Namun siapa sangka si pegulat berhasil lolos dan melarikan diri dari gubuk tersebut, sehingga Pikram bersama Hanumantu langsung mencarinya. Hanumantu yang tertinggal dari Pikram secara tak sengaja melihat si preman sedang duduk santai sambil makan. Ia berusaha bersembunyi dari si preman karena tak ingin terjadi apa-apa, mengingat jika Pikram sudah meninggalkannya. Pikram yang baru saja kembali mendapati jasad Hanumantu sudah terbujur kaku di atas sungai. Sementara itu, para warga desa sedang berusaha menghentikan amukan dari si preman yang kian semakin ganas. Singkat cerita, esok hari pun caang. Setelah upacara pengkremasian Hanumantu selesai dilakukan, Pikram dikejutkan ketika mendapati bahwa tubuh Citra sudah terdapat bisul iblis. Hal itu terjadi ketika si pegulat menghembuskan napas terakhirnya berada tepat di depan kamar Citra. Tak ingin gadis malang ini dikorbankan, Pikram pun memutuskan untuk membawanya pergi dari desa ini. Di tengah perjalanan, ada salah satu warga desa secara tak sengaja berpapasan dengan Pikram dan melihat ada bisul di tubuh Citra dan langsung menyampaikan kepada Balu. Mendengar hal itu, Balu dengan cepat mengajak anak buahnya untuk menghajar Pikram demi bisa mengambil Citra agar segera dikorbankan. Setelah Citra berhasil ditangkap, semua warga langsung bersiap untuk melakukan upacara pengorbanan dan berusaha menangkap gadis malang ini. Dan tepat saat upacara akan dimulai, si nenek berusaha membebaskan Citra yang akan dijadikan sebagai tumbal. Namun Balu keburu datang dan menghadang aksinya tersebut. Di tengah aksi baku hantam yang masih berlangsung, Pikram mendapatkan kesulitan ketika harus menghadapi anak buah Balu. Bahkan ia hampir saja putus asa ketika melihat gadis malang ini mulai menderita. Yang di situ, Pikram mulai menyadari jika kelemahan dari iblis jahat ini adalah dengan menggunakan suara keras mata inilah yang terjadi. Akhirnya, Pikram berhasil membebaskan desa ini dari kutukan iblis jahat yang menghantui warga. Bahkan, semua warga desa sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Pikram karena telah sudi menyelamatkan mereka dari gangguan iblis jahat. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kepercayaan sejati tidak berdiri karena bukti dan tidak runtuh karena opini. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Nasi bakar anak Dajjal. Cuau, 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 cuau.